3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Bagastua dengan NPM 2018 1011 5170. Pada kali ini saya akan menyelesaikan ujian akhir praktik saya yang diampuh oleh Dr. Rizkia Yosias Polipo. Baik, kita akan masuk ke dalam soal pertama. Di soal pertama kita akan membahas tentang apa saja di dalam metodologi pemodelan ancaman atau threat modeling ada istilah attack vector dan vulnerability atau explosive. Identifikasi dan jelaskan apa dan dari mana kasus di atas yang merupakan attack vector yang dilakukan peretas dan vulnerability dalam sistem Kemenkes yang dimanfaatkan oleh peretas. Di jawaban nomor 1 itu adalah attack vector adalah sebuah sarana yang digunakan untuk hacker atau peretas atau penjahat untuk mendapatkan akses ke dalam suatu sistem atau jaringan untuk melakukan kegiatan jahat atau meretas. Memahami attack vector sangat penting untuk melawan serangan cyber. Contohnya, seorang hacker itu memasuki sebuah sistem yang dimana sistem tersebut tidak memiliki keamanan yang sangat tepat. Jadi, hacker ataupun peretas lebih gampang lagi untuk masuk ke sistem tersebut. Baik, selanjutnya kita akan ke vulnerability. Adalah suatu cacat pada sistem atau infrastruktur yang memungkinkan terjadinya akses tanpa izin dengan mengeksploitasi kecacatan sistem, yang artinya di mana ada sistem yang cacat jadinya memungkinkan sistem atau infrastrukturnya itu gampang terdeteksi gitu. Jadi para hacker atau para peretas bisa lebih mudah lagi untuk memasuki sistem tersebut. Nah, jadi jika digabungkan atau dihubungkan dengan kasus data Kemenkes yang dibocor, jadi attack vector itu menyerang ke bagian hardnya, contohnya ke bagian komputer, terus ke jaringan dan juga perangkat Kemenkes RI. Dan kalau vulnerability itu ke data pribadi pasien yang bisa terjadinya kebocoran data yang membuat keluarga pasien pun akan terkena dampaknya. Jadi itu saja jawaban dari nomor 1. Selanjutnya kita akan masuk ke soal kedua. Di soal kedua membahas tentang dengan membaca dan memahami konsep rekayasa sosial dalam keamanan cyber, jelaskan bagaimana konsep tersebut bisa dipakai dalam menganalisis kasus di atas. Baik, untuk menjawab soal nomor 2 yang tadi, dalam kasus di atas terjadi cyber threat yang dimana rekayasa sosial ialah manipulasi psikologi dari seseorang dalam melakukan aksi atau mengauk suatu informasi rahasia, dan juga rekayasa sosial pada umumnya dilakukan bisa melalui telepon ataupun juga internet. Yang sebagai contoh, seorang penipu atau seorang hacker dia mengambil data dari sebuah data yang diambil atau dihack dan dipakai sebagai bahan penipuan yang bisa melalui internet atau media platform lainnya. Selanjutnya di soal nomor 3 itu kuliah komunikasi keamanan. Kita di tengah semester kedua ini berfokus pada komunikasi keamanan di ranah digital atau platform dan di ranah manusia. Konsep rekayasa sosial dalam keamanan cyber merupakan konfigurasi atau pertemuan di antara kedua fokus komunikasi keamanan yang sudah kita pelajari. Setujukah Anda dengan hal ini? Jelaskan secara rinci dan dengan menggunakan konsep-konsep dan teori-teori yang sudah kita pelajari. Ya, setuju. Kenapa? Karena kita dengan mempelajari konsep rekayasa sosial dan social engineering, kita menjadi tahu nih apa saja konsep-konsep di dalamnya dan bagaimana untuk melakukannya. Dan kita juga tahu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak terjadinya kebocoran data pada kasus yang kita bahas di atas. Terima kasih. Baik, kita akan memasuki soal terakhir, soal nomor 4. Jadi di soal nomor 4 ini, dengan pemahaman Anda soal komunikasi keamanan, berikan rekomendasi Anda mengenai aspek yang penting dan menarik diteliti secara ilmiah dan fenomena pembobolan data Kemenkes di atas. Oke. Baik, untuk menjawab soal nomor 4, banyak aspek yang harus disiapkan untuk mengatasi kejadian adanya pencurian atau kebocoran data. Trilogi solusi pada layer PPT atau People Process Technology adalah salah satu pendekatan yang dapat diterapkan. Audit dilakukan untuk memastikan
bahwa ketiga layer solusi tersebut telah berjalan dengan baik. Selain ketiga layer solusi tersebut telah berjalan dengan baik, sebuah pekerjaan baru sudah selayaknya dimunculkan sebagai bagian dari organisasi IT, yaitu aspek Data Protection Officer, yang dimana pekerjaan ini mulai muncul sejalan dengan semakin strategisnya aspek keamanan data pada sebuah institusi dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses bisnis institusi telah memenuhi kaidah-kaidah keamanan dari data, upaya kebocoran data, dan penyalahgunaan. Terima kasih, saya sudah selesai menjawab soal ujian akhir semester komunikasi keamanan. Saya minta maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga jawaban ujian akhir semester saya ini bisa diterima oleh Bapak Yosi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.